Silakan tuan-tuan. Silakan kalau mau beristirahat. Ini pakaian ganti. Nini bisa memanggil kami kalau mau mandi. Terima kasih. Hati-hati dengan Ibu Daya Sudamani. Adikmu mau dijadikan santapan obat awet mudanya. Juga kamu. Dia tidak segan-segan meniru tulang sumsumu. Tenang. Pura-pura saja tidak tahu. Jangan bikin mereka curiga. Aku percaya kalian bisa melawannya. Selamatkan adikmu. Masa depanmu masih jauh. Mitra, kalau apa yang dikatakan Gundik Sudamani itu benar, kita harus melawannya habis-habisan. Apa selama ini Bopo tidak tahu watak bos Uwak Sudamani? Masalahnya, Bopo tidak menyangka kalau kepada orang yang pernah menolongnya pun Sudamani tega mau melakukan kejahatan. Menyambut orang yang pernah menolongmu? Weleh. Aku masih butuh kekuatan Kalawadana. Pasti hutang budiku padamu akan kubalas lain waktu. Anakmu cukup cantik untuk obat. Juga sumsum putramu, Kalawadana. Iblis busuk, Durjana. Tangkap kedua anak muda itu. Baik. Ikat mereka dan masukkan dalam bilikku.
Sudah siap? Sudah, Kang. Kalau sudah siap, panggil aku. Aku ingin sambutan yang indah dari gadis itu. Buatkan ramuan untuk gadis itu biar semakin ganas, Pucut. Kalau untukku, cukup kau buat saja anak menjangan dan ramuan umbi hitam. Baik, Guru. Apanya, Guru? Bagus. Tambahkan lada hitam, ya. Lalu kau masukkan ke kendi kecil, ya. Ada apa ini? Ada apa? Mana mereka? Aku ingin bisa menyelinap dan membawa dua orang tawanan itu, Kakang. Jahanam! Tidak akan kuampuni perbuatan ini. Terima kasih Paman dan Bibi sudah menolong kami. Kalian ini siapa? Kami putra Kalawadana, tabib dari Gunung Namar. Ayah saya telah dipenjarakan oleh pendekar di Lapangan. Kami telah ditipu oleh pendekar tua itu. Iya. Menurut salah seorang saudara pendekar tua itu, Adiloka kita akan dijadikan korban untuk obat awet muda Kisudamani. Dan dia juga ingin menyedot tulang sumsum saya. Entah untuk apa. Oh, terima kasih, Nyai. Terima kasih. Kami bukan dewa penolong. Kami tidak bermaksud menolong kalian. Aku hanya mau menggagalkan si tua bangka itu menambah kekuatannya. Si Durjana sudah mani. Masih punya hutang yang harus dia bayar kepadaku. Bibi, bagaimanapun, kami harus berterima kasih kepada Bibi dan Paman yang telah menolong kami. Itu urusan kalian. Kidarpa, Iya, Nyai. kita kembali dulu ke padepokan. Baik, Nyai. Kelihatannya,
Kedua pendekar itu sama anehnya dengan si delapan lengan. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Kakang? Kita harus secepatnya meninggalkan tempat ini. Kecuali kalau kamu mau dijadikan selir oleh Banu tua itu. Oh, kita harus cepat pergi, Kakang. Kalau perlu, kita cari tempat Paman Paron Wajah dan kita ceritakan semua kejadian ini. Sebaiknya kita ke tempat lain, Nadi. Kemana saja? Kamu ingat, kita ke Padepokan Tua Bangka Sudamani karena Bopo kesal sama Paman Paron Wajah. Lebih baik kita ke tempat lain saja. Goblok kalian semua! Mata kalian taruh di mana? Sampai orang luar bisa menerobos rumahku? Di mana? Tadi saya melihat sendiri ada orang berpakaian hitam-hitam di belakang rumah, Guru. Iya, Guru. Betul, Guru. Saya pikir kawan kita sendiri, Guru. Siapa yang suruh mikir? Tugas kamu menjaga. Artinya kamu mewaspadai, melihat, mencurigai, menanyai setiap orang yang datang. Ya ampun, Guru. Bukan untuk mengira-ngira atau menduga-duga, apalagi berpikir. Paham? Ya, Guru. Paham? Bangun, goblok. Ya, Guru. Paham? Paham, Guru. Paham. Sekarang periksa bilik tawanan. Baik, Guru. Mau apa lagi kalian, ha? Hei, mau apa? Ha? Bilang sama guru kalian. Dia lebih busuk dari Denawa. Diam! Apa? Diam! Membalas kebaikanku dengan perlakuan seperti ini. Ayo! seorang raja. Kantil, Cempaka. Ada apa, Yunda? Yunda? Ternyata laki-laki yang telah mempermalukan kita tempo hari adalah seorang raja.
Aku baru saja melihat dia. Raja? Pantas bau badannya wangi. Ya, dia Prabu di Malwapati. Rupanya dia berhasil membebaskan diri dari kutukan Linda Dewi. Kita harus membuat perhitungan dengan dia. Dia atau istrinya harus mati. Harus mati. SUDAMANI Pendekar Biadab. Sinopsis. Kerajaan Malwapati tengah menikmati masa damai di bawah kepemimpinan Prabu Anglingdarma. Namun, kedamaian itu mulai terusik oleh kabar dari perbatasan timur. Seorang pendekar misterius bernama Sudamani muncul dengan kekuatan luar biasa dan sifat bengis. Ia menantang seluruh kerajaan yang ada di sekitarnya, membunuh tanpa ampun, dan menyatakan dirinya sebagai penguasa sejati tanah Jawa. Alur cerita, kabar datang dari Desa Terung, desa yang berada di perbatasan Malwapati, tentang kehancuran yang dilakukan oleh seorang pendekar tak dikenal. Anglingdarma mengutus Batik Madrim dan Arya Brahma untuk menyelidiki. Setibanya di Terung, mereka menemukan desa itu hangus terbakar. Di antara puing-puing, seorang kakek tua memberi kesaksian, dia memakai jubah hitam, matanya merah menyala, dan tangannya bisa meledakkan batu. Kembali ke istana, Anglingdarma merasa nama Sudamani bukan nama asing. Ia teringat pada catatan kuno tentang seorang pendekar sakti yang diasingkan dari perguruan Watu Wulan karena ilmu sesat dan ambisi gilanya. Sementara itu, Sudamani muncul di hutan kematian, menantang pendekar-pendekar muda dan membantai mereka. Ia ingin menarik perhatian Anglingdarma, sang raja yang terkenal sakti. Di akhir bagian pertama, Sudamani mengirim utusan ke Malwapati dengan kepala seorang pendekar sebagai pesan, "Aku datang untuk merebut tahtamu."